sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Ibu, bahwasanya orang Kristen menjadi bodoh karena menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Itu ada dalilnya, Bu. Jelas dalam kitab Anda tuh. 1 Korintus 4 nomor 10. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Nah, sekarang mana jaminannya orang bodoh masuk ke surga? Mana jaminannya di dalam kitab saudara penyembah manusia terkutuk itu akan masuk ke dalam surga? Mana di dalam kitab saudara orang yang beribadah konsen hari Minggu itu dijanjikan surga oleh Yesus? Mana? Gak ada kan? Gak ada. Memang betul amalan kita itu tidak menjadi sebab musabab kita masuk surga, betul. Tetapi kalau diukur penjelasannya, kalau diukur antara surga dengan amal perbuatan tidak cukup, karena surga itu adalah alam yang penuh dengan kebahagiaan. Sementara kita amalannya cuma 60 tahun kita hidup, 70 tahun. Berapa sih nilai ibadah kita? Tidak sebanding dengan kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu, mana janji jaminan keselamatan untuk orang makasih. bodoh karena Kristus? 1 Korintus 4:10. Silakan Bu Ti, sampai Ya, jadi mengais-ngais Al-Quran, mengais-ngais Alkitab. Lah gimana sih jawabannya dari Al-Quran? Ya, nggak ada, Pak. Sudah saya bilang dari tadi, Al-Quran bukanlah Alkitab bukanlah referensi Al-Quran, Al-Quran bukanlah referensi Alkitab. Jadi kalau mau menjawab, pakailah kamu punya, ya, karena ayat-ayat yang kamu pakai itu semuanya cocokologi, ya, kamu nggak tahu. Bahkan tadi saya udah mengatakan, Nabi Muhammad nggak tahu prinsip di dalam Alkitab, sama sekali tidak tahu. Bahkan gambaran-gambaran mengenai nabi-nabinya juga dia nggak tahu, gitu loh, ya. Segala nabi-nabi kecil itu, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, apalagi itu Ezra, Nehemia, Yehezkiel, Amos, Obadiah, Yunus, nggak tahu, nggak kenal, padahal itu nabi-nabi besar yang merupakan pengajaran, ya, yang mempersiapkan jalan kedatangan Yesus Kristus itu. Artinya tidak tahu, bahkan dia mengatakan ya dilaknatilah orang ketika dikatakan Uzair itu Uzair Tuhannya punya anak, gitu, karena dia berpikir bahwa punya anak itu adalah kalau nggak punya istri ya nggak punya anak. Itu pun salah, konsepnya semua salah, gitu loh. Lalu kamu mengatakan ada akan mewarisi Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Tetapi maaf, Al-Quran saya baca lagi, ternyata nggak boleh kamu meyakini dengan sungguh-sungguh gitu, ya. Nggak boleh, kamu hanya boleh mudah-mudahan dapat ridho Allah, gitu kan. Nggak boleh kamu terlalu yakin gitu, siapa kamu mau meyakinkan gitu. Kontradiksi lagi, gitu kan. Al-Kahfi 23, dan jarang sekali, ya kan. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu boleh besok pagi. Kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanku. Jika kamu lupa dan katakanlah mudah-mudahan. Tuhkah Tuhan kami akan memberi petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada itu. Jadi jangan so pede. Kalian itu tidak boleh mempunyai kepedean dalam kalian tuh masuk surga. Karena kemestian yang harus kalian jalani adalah mendatangi neraka, katanya kan gitu, ya kan. Sedangkan katanya mau diselamatkan dari neraka, tapi lain lagi ngomongnya. Di dalam Al-Kahfi 2 sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh, ya kan. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ya kekal dua-duanya, di sorga kekal, di ini kekal, gitu loh. Kan saya sudah bilang, kamu nggak bisa berpatokan pada satu ayat karena terjadi tabrakan kiri kanan. Jadi ya jelas itulah iman Anda, ya. Lain dengan iman kami. Iya, masuk surga Islam katanya nggak pasti, Gurunda. Mudah-mudahan aja. Silakan. Oke. Sampai 44. Oke, closing statement aja lah. Ya, atau masih mau tambah? Ya, silakan Pak. Sabar Billy. Ini Buti, dengarkan saya Buti. Tadi dalilnya sudah kubacakan sama Buti. Ya, orang yang sholat, orang yang berzakat mewarisi surga. Siapa itu? Umat Islam. Oke, closing statement aja lah.
Udah dari tadi ini dari jam jangan udah potong, dua Bre. jam. Jangan potong, nanti. Sementara di dalam kitab Anda 1 Yohanes 3 nomor 2, saudara-saudaraku yang kukasihi, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Belum nyata, belum pasti, belum diketahui. Makanya saya minta, mana dalilnya jaminan keselamatan dari Yesus terhadap orang-orang yang mengimaninya, Tuhan yang mati terkutuk di atas tiang salib, makan babi, tidak sunat, merasulkan Paulus, dan juga ibadah hari Minggu. Mana jaminannya itu? Mana? Ada? Tunjukkan ke saya. Jangan jangan. Makanya kalau ada Bang Suma di sini, datangkan pendeta yang kelas langit ketujuh. Jangan yang kayak begini. Jangan ganggu singa lagi mendengar. Oke. Mana jaminannya? Coba tunjukkan ke saya. Layaknya orang salat, orang yang membayar zakat, jaminannya kekal di dalam surga Firdaus. Sekarang mana jaminannya penyembah orang terkutuk di atas tiang salib? Ada? Jangan bantu Bu Uti, jampri dia. Ini Bu Uti datanya. Baru dibilang Anda punya dasar. Bahkan saya tunjukkan, plototin 1 Yohanes 3 nomor 2. Belum nyata apa keadaan kita nanti. Itu dalil Bu Uti. Jadi jangan pede Anda. Kalau umat Islam yang sholat, bayar zakat, beriman, menjadi orang mukmin, mukminat, mereka mendapatkan firdaus, kekal di dalamnya. Sementara dikatakan walladzina kafaru, orang-orang kafir, mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun. Jelas itu. Nah, sekarang kalau Anda berbicara mengenai kebenaran, bagaimana Anda bisa dikatakan benar? Tuhan Anda saja matinya terkutuk. Bagaimana penyembahnya? Hai. Ini yang belum terjawab ini. Kenapa Yesus yang Anda tuhankan itu mati terkutuk? Untuk apa? Oke, sip. Untuk stop ya, dulu. silakan. Siap, Oke. udah 1:44. Billy, mau gimana? Closing statementnya. Ibu Uti tanggapi, kemudian closing statement oleh Suma pertama, baru Bu Uti selesai. Oke, siap. Lah, saya yang Guru tanggapi Nak. terakhir. Karena tadi Bu Uti yang buka pertama, tapi saya harus tanggapi terakhir gitu. Yang pertama tadi Bu Uti, Jadi, saya tanggapin gitu. Jangan makin curang kalian, jangan, enggak bagus. Aduh, nggak curang. Tadi Bu Uti, saya tanggapin. Bu Uti Berarti pembuka. terakhir Bu iya, betul. Bu Uti pembuka, berarti ketika dia membahas argumennya, saya juga habis itu Tidak closing. bisa, cuma Gitu. di mana-mana aturan dari Loh. Gimana ceritanya? Kalau di sesi Cuma- terakhir kan nggak bisa dibantah lagi. Jadi seolah-olah dia Kalau menang. closing oke, saya duluan closing oke. Tapi ini kan tahap terakhir, saya yang harus menjadi pemateri Guru Nak, terakhir. bentar. Guru Nak, cek WhatsApp dulu, Guru Nak. Cek WhatsApp dulu. Takut Iya. Pak Jum. Bang Suma. Kan takut apaan Bu- penyembah Bu manusia Uta. terkutuk ditakutin. Bu Uti dulu tanggapan, baru kamu closing statement. Aturan kau yang bikin dari zaman Adam dan Hawa, kau yang bikin, saya hormati aturanmu loh. Loh, Apa tadi lagi Bu Uti argumen pertama berarti saya bantah. Kenapa kemudian dia yang penutup? Ya dia kan pembuka. Kecuali Bu Uti. closing. Kalau closing saya duluan nggak apa-apa. Bu Uti yang nutup. Saya Ini buka- kan masih saya buka paparan aturannya. materi. Buka data aturannya. Siapa yang pembuka, dia yang closing statement. Masa Ada aturan maksudnya kita ini. sudah tanda tangan bersama? Jadi ini sekarang kau sudah lupa? closing. Belum. Jadi ini sekarang sudah closing. Belum. Loh, kenapa dia belum? Kenapa dia yang menutup bahasan sementara dia yang buka tadi? Loh, siapa yang buka, siapa yang tutup? Di mana-mana yang Bu buka Uti dia, yang buka. dia yang tutup. Bu Uti yang buka. Kenapa Iya. coba? Apa masalahnya? Apa ruginya? Apa masalahnya? Enggak, closing itu beda. Iya, bukan. Bu Uti ini knalpot bocor yang dagunya bocor juga. Nggak Ngomong nggak bisa, Cuma. ngomong nggak benar dia. Bahasa Al-Quran, nggak berani. Mana dia bahas Yesus terkutuk di tiang salib? Ada dia bahas. Nggak ada. Cuma oke. Sudah Bu Uti closing statement aja.
Ya, jawab dulu Nah, lah ya. silakan. Habis itu saya. Nah, tuh Oh, dia mau menjawab. Gua Dia takut mau di sini. Gua menjawab. takut nanti lu Gurunda lu kick nggak pas Bu Uti udah beres closing statement? Enggak, maksudnya Ibu Uti Dia tanggapi menjawab. baru Lucu. Bang Suma closing statement. Enggak. Bu Uti Saya yang yang terakhir. menanggapi Bu Uti, bukan Bu Uti yang menanggapi saya. Gimana? Pokoknya ini? Bu Uti silakan Bu Uti tanggapi. Curang murid jadi Paulus. kasihan. Ya udah nggak apa-apa lah. Ini kan rumah kalian, suka-suka kalian. Itu ini apa Jangan ada yang namanya? kabur nanti ya. Tunggu dulu Di Bu rumah Uti, Polres, sabar, jangan sabar. kabur Ya, nanti jadi ya. ini tadi Ini kan rumah Gurunda. kalian. Nah ini kamu bantai tuh Yesus terkutuk yang kau sembah itu. Bu Uti nggak Bentar, mampu kasih dia. closing statement Dagunya dulu, aja Bu bocor. Uti. Closing Iya, statement iya, dulu, Bu Uti. udah, sip. Gurunda baca WA aja. Tanggapi dulu. Ada di WA Oke, itu. bos. Siap. Sip. 8. Oke, sekarang Bu Uti ya, Bu Uti nanggapin 1 Yohanes 2 nomor 3 di sana belum nyata keselamatan 10:47 sampai 50. Silakan. Ya, baru kemudian closing statement 3 menit. Ya, ya. Ini aku buka ya. Bu Uti Kelemahan kunci. Suma itu paling gampang di kick paling gampang. Tinggal buka aja ayatnya, ya kan? Tinggal buka aja konteksnya. Pasti dia malu, temalu-malunya gitu Enak ya. Jadi aja. cuma acak-acak nih. Judulnya aja adalah anak-anak Allah nih. Sabar Gurunda, Judul. aman. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita boleh keberanian percaya dan tidak usah malu Selamat terhadap malam. dia. Sabar Cemplok, nanti salamnya Ya, chat selamat aja. malam. Gak sabar aku udah gak sabar sama si Zulkifli. Billy gimana, Billy? Zulkifli gak sabar Billy, banget. emosi aku, tahu teman-temannya, nggak? Billy. Tahu nggak? Dibilang orang Islam harus tahu bahasa Billy, Ibrani, bahasa harus Emplok. tahu bahasa Sabar. Yunani. Gimana, Billy, nih? Sebagai pria lu gimana nih? Bisa Mana ada Kontrol nggak? bahasa Arab aja belum tentu tahu kok. Iya. Ya udah turunin aja dulu, Billy. Syaratnya tahu Nanti habis Gurunda Kasih dinaikin. Bu Uti dulu bicara. Kasihan Kasih Bu Uti, waktunya kepake jadinya. Oke. Ya. Riset. Ya. Oke, lanjut Bu Uti. Silakan Bu Uti lanjut. Tepu-tepunya ya, nih kita unjukin tepu-tepunya ya. Justru ya Rasul Yohanes Ini menjaminkan akibat ini ya. nyembah makhluk terkutuk ini si Cemplok ini. Oh, kubu Iya, ke iya Cemplok Gurunda. ya. Sabar Gurunda, biarin Bu Uti dulu. Jangan Lanjut, Bu Uti. ribut. Masih banyak. Kubuka Mbak Cemplok habis kau. Lanjut Bu Uti. Sebentar. Udah. Aduh, jawab. Ya udah Bu Uti sampai 51. Bu Uti sampai 51. Lanjut Bu Uti. Iya kan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Iya kan? Ini maksudnya ya memang ya. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya, ya kan? Sekarang kita adalah anak-anak Allah tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, itu kan udah dijawab. Kan kelihatan tipu-tipumu, tipu-tipu banget ya kelemahan Suma ini ya. Kalau dia ambil ayat Alkitabnya, buka aja konteksnya, tipu-tipu semua gitu ya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu ya bahwa pertama ya terjadi unhistorical, ya kan? Terjadi unkronologis, terjadi unpersonality, ya kan? Tokoh-tokohnya menggambarkan tentang Alkitab salah. Ya, sejarahnya salah. Bagaimana mungkin dia mengatakan Isa itu keponakannya Musa, ada di dalam kitab Taurat, ya kan? Bagaimana dia mengatakan Maryam itu saudaranya Musa, saudaranya Harun. Ini terjadi kesalahan historikal, ya kan? Lalu tadi saya sudah mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa itu hukum Taurat. Bahkan Nabi Muhammad melanggar semua perintah hukum Taurat. Jadi nggak ada gunanya Anda menggadang-gadangkan, mencocokologi bahwa kalian itu penganut hukum Taurat. Karena kalian tidak tahu apa itu hukum Taurat. Saya sudah kasih tahu, hukum Taurat itu hanyalah gambaran untuk orang mengerti bahwa tidak ada orang yang selamat karena melakukan hukum Taurat. Saya sudah kasih tahu juga bahwa Raja Daud sendiri telah mengatakan bahwa dia selamat bukan karena hukum Taurat, Iya, tetapi karena Raja Daud sendiri telah mengatakan dia selamat bukan karena hukum Taurat. Silakan Gurunda closing statement sebentar. Closing statement mau berapa menit? 3 menit lah. 3 menit. Oke, Gurunda. Kesimpulannya. 10 menit ini gulung tikar mereka ini. Untung Berapa? 3 menit.
Jadi begini, teman-teman, ya. Jadi gini. Cemplok jangan mulai, ini kores loh. Gemes banget. Gini, Jangan gini. mulai. Gini, Kores, penyembah ngapain? makhluk terkutuk Kores diam. kenapa? Jangan mulai Cemplok, gue jahat loh kalau udah ngomong. Kau dari tadi penyembah ya, makhluk nggak terkutuk menjelaskan diam. keselamatan Billy, dalam Billy ini Islam. gimana, Billy? Billy waktu mending turun dulu deh, Cemplok, 3 menit aja, 3 menit. Tadi Weh, jangan nggak rusuh, menjelaskan weh, jangan keselamatan rusuh. Selesaikan dulu ini, Mbak Cemplok. Penyembah makhluk terkutuk Orang diam. sholat, orang Oke, Mbak Cemplok kasih dulu cuma terakhir. Ya silakan Gurunda sampai Bu Sumi. 5. Oh, biasa. Ini 255 Oke, sampai 55 cantik. silakan closing statement Biasa. dimulai. Islam. Betina lu nggak sopan ngomong depan jemaat, Bre. Jangan bilang betina. Kau gila kau. Ya gimana dong? Domba itu hewan, betina jantan itu nggak usah panik kalian. Makanya jangan aku makan domba. Oh, buka lagi dia. Coba. Bisa diterangin nggak Roh Kudusnya? Ibumu sendiri Halo, ayo kau dong. katain, hah? Ya udah, Ibumu bye. sendiri kau kata-katain betina jantan. Memang Istrimu ibu lu. tuh, betina jantan. Mana ada Istri dari gua tadi mantan bilangnya, Kristen, Bre. Jangan sakit hati. syarat Islam tahu bahasa Yunani, Ibrani. Hei, Islammu bahasa Arab aja ngawur. Sana sini nggak jelas. Ada bahasa Arab aja masih ngalor ngidul. So orang Islam harus tahu Ibrani, syaratnya Ibrani, Yunani. Kau sendiri aja nggak tahu belagu. Kamu Zulkifli, kau dari tadi ya kau tidak bisa menjelaskan keselamatan yang benar di dalam Islam. Nah, kok kamu sebutkan orang sholat, orang zakat, orang naik haji, sholat itu ya itu rukun Islam. Zulkifli itu ya rukun Islam kau sebutkan ya, syahadat, sholat, puasa ya itu rukun Islam, bukan keselamatan dalam Islam. Zulkifli. Ayo, dari tadi nggak jelas kamu. Mana si Zulkifli? Sini aku bantai kau. Ya Bu, bahas semua Bu yang dia itu tadi Bu, bahas semua Iya, Bu. Ya. itu yang disebutkan dibilangnya orang sholat, zakat, puasa, itu rukun Islam, Zulkifli, bukan keselamatan dalam Islam. Hayo, dengan pengajarannya sendiri aja, kau nggak mampu, lemah otak kau, cara berpikir kau sempit, Zulkifli. Oke, Mbak Cemplok sabar. Mbak Cemplok yang cantik. Aduh, sabar. Saya kasih kesimpulan boleh Sabar. nggak Pak? Ih, gemesin dengernya. Iya, sabar. Si Juma kena gampar. Kesimpulan dulu ya. Saya dulu lagi ya. Kesimpulannya apa dulu boleh nggak? Boleh. Iya, kan aneh dibilangnya tadi saya dengar ya syarat Islam itu tahu bahasa Yunani, Ibrani. Lah kau sendiri tahu bahasa Arab aja kamu masih mencela sok-sokan kamu. Kalau kamu baca doang Zulkifli. Kalau masalah baca saya juga bisa Kifli. Ya terus kau bilang kau dari tadi saya nyimak kau itu tidak bisa menjelaskan kebenaran yang benar dalam Mbak Cemplok. Islammu. Dengar dulu Mbak Cemplok. Kok Mbak malah Cemplok dengar dulu. Rukun Oke, Islam dengarin. kau disebutkan Jadi rukun dengarin dulu. Islam, bukan keselamatan Islam, Zulkifli. Dengar dulu Mbak Cemplok. Dengar dulu sama saya. Jadi begini Mbak Cemplok. Al-Quran itu ditulis tanpa didikte oleh Muhammad. Karena dikumpul sesudah Muhammad mati. Apakah mereka menambahkan atau mengurangkan ayat-ayat Al-Quran itu yang harus mereka pikirkan. Jadi Al-Quran itu sebenarnya tidak pernah didikte oleh Muhammad. Karena Muhammad tidak tahu membaca. Sedangkan tulisan dalam terjemahan saja mereka permasalahkan. Bagaimana dengan orang yang ummi bisa dipercayai bahwa Al-Quran itu disusun oleh Muhammad. Pikirkan logika Anda. Dia tidak tahu membaca, bagaimana bisa Al-Quran itu ditulis, diketahui oleh Muhammad. Selamat berpikir. Ya buat orang Islam semuanya, jangan dibodohin sama si Zulkifli. Tadi yang dibicarakan, yang disampaikan Zulkifli itu rukun Islam. Rukun Islam ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Itu bukan keselamatan dalam Islam. Ya, itu rukun Islam Zulkifli. Hayo, masa orang Islam di sini harus tahu juga dong. Jangan asal dukung. Ya, masa kamu nggak tahu rukun Islam sama Terima kasih dulu keselamatan sama Bu Islam? Uti. Ya, Oke, rukun Mbak Cemplok, Islam sudah. itu bukan keselamatan Islam, Oke, Zulkifli. Mbak Cemplok. Oke. Met Jabang Bazi, Kita otaknya sempit berterima kasih dulu banget. sama Bu Uti. Boleh nggak? Kesimpulan Saya dulu kasih Bu Uti kesimpulan dulu. Pak, ya biar kita Kasih mengingat waktu, ya iya. kesalahan-kesalahan dia ya.
Jadi dari Oke, oke. awal dia nggak bisa jawab. Ya awal kan saya udah nunjukin bahwa mereka itu telah menggenapi apa yang tertulis di dalam Alkitab. Mereka itulah antikristus ya. Mereka bicara bahwa keselamatan itu dengan hukum Taurat. Lalu saya jelaskan hukum Taurat yang mana. Muhammad melanggar semua hukum Taurat. Jadi jelas lagi bahwa itu adalah cocokologi ya. Mereka melakukan amal, mereka pikir melakukan hukum Taurat. Padahal Nabi Muhammad melanggar semua perintah itu. Dia nggak jawab gitu kan. Lalu apalagi dia mengatakan Yesus itu terkutuk gitu kan. Lalu kan saya bilang tadi kan di dalam Galatia 3 itu Yesus itu menanggung kutuk sudah dibilang, tetapi kan dia masih aja nggak mau tahu ya kan, karena Yesus itu memang menanggung kutuk, bukan dianya yang terkutuk, sudah dikasih tahu tapi dia nggak mau terima, ya itu urusan dia. Nah saya ceritakan tadi terjadi unhistorical ya, salah sejarah, salah kronologi, salah personal, salah semua, tetapi masalahnya Al-Quran sendiri yang mengklaim bahwa dia ada di sejarah, bahwa bukti-buktinya ada di sejarah. Lalu dia bilang tadi kan bahwa kitab-kitab itu sudah nggak ada gitu kan, apalagi itu tadinya saya buka lagi ya. Lalu dia mengatakan bahwa orang mereka itu akan masuk Firdaus. Nah saya bilang Nabi Muhammad sendiri ngaku dia nggak selamat kecuali dengan ridho Allah. Lalu dia bilang ya mendapat ridho Allah dengan berbuat amal, lalu berbuat amal tidak dapat ridho Allah. Saya bilang itu kan muter-muter, buntut-buntutnya kalian harus masuk neraka gitu kan. Iya kan kayak gitu ya, banyak lagi tadi ya, banyak sekali ya. Lalu dia mengatakan apa lagi tuh ya? Ya, orang fasik apa segala macam tuh ya. Banyak sekali ya, udah luar biasa ya. Jadi habis dia itu nggak bisa bilang apa-apa. Pakai ayat Alkitab ya, tinggal buka aja ayatnya kan, tadi berkali-kali tinggal buka ayatnya, malu dia gitu ya. Tinggal buka aja ayatnya, dia nggak punya apa-apa, nggak bisa. Malah dia mengatakan itu tadi ya, dia bilang Kak saya harus tahu bahasa Ibrani gitu kan, harus tahu bahasa Yunani. Lalu sendiri tadi saya jawab, lu sendiri emang ada orang Muslim yang tahu artinya, cuma bisa baca tapi nggak tahu artinya. Buntut-buntutnya juga yang kamu pakai adalah terjemahannya untuk menyampaikan ke saya gitu kan. Betul. Iya ya, banyak lagi habis dia habis. Oke, Habis luar sudah, biasa habis Bu dia. Uti. Tepuk tangan buat Bu Uti yang cantik dan baik hati. Oke, luar biasa Ibu Uti. Luar biasa wanita-wanita Kristen kita. Iya, Iya, luar Pak Billy masa biasa. dia nggak ngerti konsep tebusan. Katanya kan ini ya, saya baca di itu ya, di tebusan Jadi bahwa begini Bu Uti. Jadi- orang kafir menjadi tebusan. Konsep tebusan nggak tahu, konsep anak Allah nggak tahu, masa Allah nggak tahu semua. Saya bilang gitu, nggak bisa jawab. Iya, Jadi kan? begini, Nggak kita bisa harus jawab. kita harus sadari juga bahwa Islam tidak tahu mengapa manusia itu mati. Awalnya penciptaan itu mereka tidak paham kenapa manusia Nggak itu paham, mati ya. dan mengapa harus Allah menjadi manusia untuk memberi darahnya untuk penebusan. Mereka nggak paham. Iya. Nah, ketika pun dan yang kedua, mereka keterbelakangan berpikir ketika membaca ayat Al-Qur'an, ayat Alkitab saja dalam bahasa Indonesia, mereka tidak paham. Nah, jadi pertanyaan loh, Iya. apakah terjemahan Al-Qur'an ini benar-benar akurat sedangkan dalam bahasa Indonesia aja mereka tidak paham? Ini jadi pertanyaan. Tuh, semoga Iya. juga umat-umat muslim untuk banyak berpikir juga. Jangan Anda terus ditipu dan dibohongi. Oke, terima kasih. Iya. Oke, Bu Pak, Uti, tadi terima dia kasih. bilang ya kita ini masuk neraka. Padahal Quran sudah bilang ya, orang Yahudi, orang Nasrani, kita ini punya Tuhan sendiri. Ya, Tuhan kita menjanjikan keselamatan. Mereka tidak akan suka kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka, kata Allah ya kan. Ya kalau agamanya mereka artinya kita punya Tuhan sendiri, kita punya agama sendiri gitu kan. Betul. Tapi lucunya dia bilang katanya ya kita pun masuk neraka. Oh enggak ikut-ikutan kami, sorry ya. Di tempat Oke. kita Tuhan kita menjanjikan sorga. Oke, jadi Tuhan kita itu memang ada Tuhan yang lain di dalam Al-Quran itu kita bisa lihat di mana juga pengakuan daripada Firaun dalam surat Yunus ayat 10, nomor 10, juga kita bisa lihat dalam Al-Baqarah 37 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Adam itu menerima tobat daripada Tuhannya. Ini harus mereka berpikir Iya. bahwa ada Tuhan yang lain di dalam Al-Quran ini. Adalah Tuhan yang disembah oleh Adam. Itu dalam surat Al-Baqarah 37. Iya, dia nggak bisa jawab ya. Di dalam kitab Musa, Isa itu dalam kitab Musa loh, Pak. Isa itu saudaranya Musa loh, nggak bisa dipungkiri itu. Bagaimana mungkin salah historis? Isa di kitab Musa. Padahal Betul. Musa itu lahir kapan? Yesus itu lahir kapan? Nah, dia bilang katanya saya kan baca tadi itu ya. Allah yang memberikan kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, ya kan? Tetapi di dalam satu ini kami tidak pernah memberikan kitab-kitab kepada mereka, gitu kan?
Iya kan? Kontradiksi lagi. Saya mau unjukin tadi tuh kontradiksinya banyak banget. Ya gabrol lah kalian, bingung kalian mau pegang yang mana. Dia Bingung dia segala macam maju tadi saya salah, unjukin aja. mundur Bingung. salah itu Oh, pengajaran mereka. ya Maju banyak salah, sekali mundur kontradiksi salah. ya. Satu sisi Allah mengaku dia itu adalah Tuhan kita. Lalu di sisi lain dia mengatakan Tuhan yang di sono punya Tuhan sendiri gitu kan. Di satu sisi dia mengatakan gitu kan dia adalah Tuhan kita ya. Tapi dia mengatakan bahwa Musa itu diberikan kitab Taurat ya kan. Isa dikatakan dia memberikan kitab Injil. Ya kan Daud diberikan kitab Zabur. Lah mana dia nggak ada itu yang sebenarnya. Jadi ini kesimpulannya apa ya? Cuma dengar-dengar, ya beritanya salah. Ya dia mengatakan bahwa kita harus tahu bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Dan Nabi Muhammad mengutus kerabatnya untuk belajar bahasa Ibrani. Itu untuk apa? Iya kan, nabinya sendiri betul kata Pak Billy. Katanya nggak bisa baca, tetapi Al-Quran dia membaca Al-Quran. Iya kan, katanya dia nabi yang umi, tetapi jelas di dalam Al-Alaq berapa itu? Ya, Muhammad itu adalah rasul yang menulis dengan pena, gitu kan? Nah, di dalam kitab Taurat tadi dikatakan ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalau dia penurut kitab Taurat, ada itu ayatnya tuh saya bacain tadi tuh, saya lupa dibacain ya. Sebutlah nama Tuhanmu dengan sebanyak-banyaknya, gitu kan? Wah banyak sekali. Lalu dikatakan jangan ada padamu ilah lain daripadaku. Ya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tetapi kan dikatakan, aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang ada di negeri ini. Jadi jelas dia bukan penganut ini kitab hukum Taurat, bukan pelaksana hukum Taurat. Betul. Ya bahkan tadi saya mengatakan Nabi melanggar semua perintah hukum Taurat. Ya jadi nggak ada urusannya dengan Taurat. Taurat pun mereka kagak ngerti, gitu kan? Ya nggak Pak Cemplok? Pak Cemplok datang kabur. Ya betul, itu Jadi hukum Taurat Jadi itu gambaran ya, gambarannya dia kan yang hidup untuk mati nggak bisa bangkit, itu binasa gambaran mereka. Nah kalau kita orang Kristen, orang percaya jelas ya gambaran kita adalah Tuhan Yesus ya, seperti itu yang hidup dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Nah mereka mana tahu hukum Taurat, nggak pernah dipelajari gitu, makanya nggak bakalan ngerti dia. Kalau di mulut doang mah semua bayi juga tahu, kalau cuma di mulut mah hukum Taurat seperti itu. Yang paling gemesin saya tuh tadi ya, dia nggak menjelaskan tentang keselamatan yang benar di dalam Islam, itu yang saya gemes. Tapi dia menyampaikan, dibilangnya sholat, zakat, puasa. Hei, itu rukun Islam, Zulkifli. Rukun Islam, bukan keselamatan dalam Islam. Buat orang-orang Islam seharusnya tahu yang disampaikan Zulkifli itu rukun Islam. Cuman sahadat nggak disebutkan. Sahadat kalau lupa Zulkifli, tak ingetin tuh ya, sahadat, sholat ya gitu. Kamu cuman sholat, zakat, puasa. Nah sahadatnya nggak kau sebutkan. Jadi yang kau sebutkan, yang kau sampaikan dari tadi sampai koar-koar kau ya, sampai bedeteng otak kau, itu rukun Islammu, bukan keselamatan dalam Islam ya. Kau nyomot, kau cuman taunya nyomot isi Alkitab tanpa tahu arti dan maknanya. Itu sama seperti apa Zulkifli, kau seperti pencuri yang bangga dengan hasil curiannya. Kau seperti apa? Manusia biadab, tahu nggak? Itu manusia biadab, yang disebut manusia biadab ya, itu pencuri yang bangga dengan hasil curiannya. Itu kamu Zulkifli. Ya buat orang Islam juga semuanya harus tahu dong. Itu yang disampaikan Zulkifli dari tadi itu bukan keselamatan dalam Islam ya, tapi rukun Islam, rukun iman gak disebutkan sekalian tuh tadi. Ampun dah. Amplop dah. Jadi tadi saya jawabnya gini ya, tadi saya jawabnya gini. Jadi begini. Selamat sebentar Pak Billy. Tadi saya jawabnya gini, dia yakin kan selamat, tetapi ada lagi tabrakan lagi dengan ayatnya. Nggak boleh yakin selamat tuh, kagak boleh. Harus menyatakan mudah-mudahan Allah meridhoi gitu. Jadi artinya dia udah melanggar lagi. Nggak boleh mereka yakin tuh, nggak boleh. Jadi saya kasih bocoran, saya kasih bocoran sedikit bahwa di dalam rukun agama Sabiin itu rukun pertama adalah tauhid, kemudian ada zakat, puasa juga, tapi mereka mempunyai yang kelima rukun itu yaitu baptisan.
Jadi ada semua. Jadi sebenarnya ajaran konspirasi daripada ajaran Sabiin itu masuk ke dalam ajaran Islam. Kalau mereka merujuk ke situ, kalau kita lihat ya, nggak bisa dipungkiri, ada fakta itu. Nah, yang kemudian bahwa kalau kita lihat lagi tulisan kitab Sabiin, kitab Ginsa Raba dengan Al-Quran itu mirip. Bahkan kitab Al-Ginsa Raba ini juga disebut Quran di zaman dahulu. Semoga saudara-saudara Muslim cerdas juga. Oke. Oke, Buti, kita sudahi dulu ya hari ini. Kita naikin dulu yang lain. Kenapa mereka Muslim itu harus mempertahankan closing statement di bagian akhir? Ya, kenapa harus bagian akhir? Karena kalau di closing statement bagian akhir mereka buka termin baru, kita nggak bisa jawab lagi. Dan Nih, untuk orang panik. yang Zulkifli typing panik dia. Jadi Mau membawa umatnya kabur. jadi begini ya. Ayo, Zulkifli, saya ikutin tadi ketahuan ya. banget manusia munafik kau. Jadi saya ikutin tadi, sepertinya memang si Juma ini tadi mau bertakia. Ketika masuk Bu Ceplok, kebongkarlah itu kan. Dia buru-buru kabur, takut Enggak, koinnya diminta balik sama muridnya. Saya yang turunkan dia karena dia jadi gagal malap, saya yang turunkan dia karena dia sudah menghina tadi sama Mbak Cemplok. Oh, Jadi memang saya yang turunkan dia. Kerjaan dia memang menghina lah. Kalau nggak menghina nggak dapat koin, bro. Gimana sih? Menghujat. Yang dikutuk Kalian itu ini kan seharusnya takut. kamu, Zulkifli. Oke. Tapi itulah Oke. Tuhan Yesus mengasihimu. Ya. Oke, Kalian ini kan selamat. penakut ini. Oke, Sama Tabuk apa bisanya ya? ngomong nggak punya dasar. Oke, Tabuk apa yang ingin lo, kamu Billy? sampaikan? Apa yang kamu ingin sampaikan? Dia penakut. Oke, nggak apa yang kamu ingin sampaikan? Tadi kenapa kamu nggak kasih kesempatan? Kenapa kamu nggak kasih kesempatan? Karena dia sudah kesempatan menghina untuk pribadi sama perempuan. Oke, cukup Al-Quran saja yang tidak Alah, menghargai. Kenapa? Ada. Cemplok sama Cemplok Niko Upi ini kan mereka menghina. Gak usah kamu yang ngatur saya, ya. Gak ada yang boleh ngatur saya. Paham kau? Selamat malam, Bang Alidan. Ngapain kau protes-protes? masa dia bilang saya menghina orang dari tadi si Juma bilang Yesus terkutuk bukan menghina lagi itu Mbak. Iya kan udah Itu dijelaskan. penghujatan Kan itu. saya mengatakan Terkutuk. Di mana yang Iya, terkutuk? kan saya bilang menghina. Aduh, kita menjawab itu tadi ya. Saya buka aja ya. Yesus terkutuk. Nggak ada. Yesus Ya. terkutuk. Iya. Dia yang bilang Secara Yesus terkutuk. terminologi tidak ada yang. Oke, selamat malam, Nanda. bacot lo. Ya. Kau itu gak ada otak juga kau. Sama juga kau dengan kitab kamu nggak menghargai perempuan. Udah kesurupan mereka itu semua. Udah Betul. panasan itu. Panik dia, pada sewot. Baik-baiklah kalau naik ke sini, ya. Baik-baiklah, aku bilang baik-baiklah kalau bicara Nah, sini. emang Islam pada nggak tahu yang disampaikan si Zulkifli dari tadi itu rukun Islam, bukan keselamatan dalam Islam. Loh, kalau tahu lo ngapain? Membenarkan itu bukan keselamatan, tapi rukun Islam. Ya, disebutkan juga lah, itu iman. Parah si Juma ini, blunder Rukun si Juma iman ini. juga Oke, sekalian tuh. kamu ingin mau sampaikan apa aku? Gini loh, aku mau meluruskan ya sedikit ya. Oke. Rukun Islam itu adalah jaminan keselamatan. Kenapa saya mengatakan jaminan keselamatan? Bagi orang Muslim yang mau mengikuti hukum Islam itu, baik berpuasa, sholat, zakat. Orang Ini- jahat pun ini si aku bisa. ini, Orang Billy, jahat Billy. bisa nggak mengucapkan dua Ini kalimat si syahadat? aku ini baru mualaf semalam. Apa sih taunya ini? Alah, nggak tahu apa-apa ini baru semalam mualaf ini. Orang Nggak tahu apa-apa jahat itu. ya. Sabar, Orang sabar, pezina Mbak bisa Ciplok. nggak mengucapkan dua kalimat syahadat? Sabar. Bisa. Otak pezina bisa nggak ya melakukan puasa? Bisa. Otak pezina tahu nggak untuk melakukan zakat? Bisa. Naik haji bisa nggak? Bisa. Semua otak pezina, otak apapun ya, otak dungu pun bisa. Gitu Oke, loh. aku- Bisa melakukan. Oke, Mbak Ceblok, Apa kita cari bedanya? poin dulu Mbak Ceblok. Loh, Oke, sabar Mbak Ceblok seperti kita. itu. Tolonglah. Oke. Saya mau tanya, kamu kan ku dengar baru mualaf. Kamu tahu nggak arti Taurat? Dan apa ya Taurat yang ditulis di dalam Alkitab? Silakan kamu uraikan. Setahu saya itu Katanya perintah kamu Tuhan. Kristen. Setahu saya itu Apa arti perintah Taurat? Perintah Tuhan. Apa Perintah. Taurat? Hah? Perintah. Disaksikan oleh banyak orang ini. Apa arti Taurat, Tasabur dan Injil? Pada zamannya. Apa? Syariat yang berlaku pada orang Yahudi pada zaman itu. Oke, saya tanya,
Sebutkan Taurat moral, Taurat sipil. Oh, tidak ada jangan tidak ada ilah lain selain aku gitu. Makanya kalau kamu tidak tahu tentang kekristenan, nggak usah so tahu. Mau melurus. Saya lebih tahu daripada nabi kamu yang sekarang soal Taurat ya. Nggak ada yang lebih tahu dari saya. Paham kamu? Saya nggak sombong, tapi saya lebih paham dan saya bisa buktikan kalau nabi kamu nggak tahu tentang Taurat. Oke? Nggak usah banyak cerita sama saya. Dia baru kemarin sore itu jadi Islam, sok-sok mau meluruskan. Ngaji aja belum bisa. Tahu Luruskan. hurufmu itu lurusin, ngurusin otak buta hurufmu aja Oke, gak selamat. mampu. Lemah Sabar. kalian. Kalau masih mental buta huruf, gak usah belagu. Iya, sudah Mbak Ceplok. Oke, selamat malam Alex. Selamat malam. Oke, saudara Muslim atau Kristen? Halo. Iya, saudara Kristen atau Muslim? Muslim. Oke, ada tanggapan apa lagi, bro? Saya sebelum tanggapan saya ingin sampaikan begini. Ini diskusi harus terarah. Sudah, Seperti orang apa yang ingin Anda tanyakan? Dari tadi terarah. Si Zulkifli yang gak terarah, menghujat aja kerjanya. Itu yang diarahkan itu si Zulkifli. Ya, si Zulkifli itu diarahin. Ya, diarahin tuh Zulkifli, bukan diarahin orang sini. Orang percaya Sabar, perlu Mbak di Ceplok. ini Mbak Ceplok, dibenerin. sabar. Sabar dong, sabar. Oke, sabar Mbak Ceplok. Oke, Alex, oke Pak Rusdi, silakan Pak Rusdi. Kamu saya ingin bertanya? ya, boleh ya. Oke. Saya buka statement Saya pertanyaan. bertanya, terus saya mohon kita tidak boleh terlalu ribut-ribut lah, biasa aja. Kalau Oke. diskusi yang ini. Sudah bertanya aja. Saya ingin akan bertanya jawab. aja, saya ingin bertanya, kenapa Yesus disalib? Alasannya apa sampai Yesus bisa disalib? Oke. Yang pertama, dalam Al-Quran tidak mengetahui asal-usul kematian. Al-Quran tidak mengenal tulisan Taurat Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan tidak dikenal dengan 5 kitab Musa. Bagaimana terjadi asal-usul kematian? Muter-muter terus kau bele. Saya jelaskan kamu, kalau kamu nggak tahu, saya bilang saya lebih paham daripada nabi kamu, oke? Kok kita dibilang muter? Kok kita dibilang muter-muter? Muter-muter. Jadi Otakmu itu yang muter-muter. Kalau nggak tahu belajar mendengarkan, bukan koar-koar berotak liar, Alek. Ayo. Ya, kita tahu nih, saya kasih tahu. sudah. Orang Muslim menebus diri mereka dengan cari amal. Tetapi orang Kristen, kami itu tidak ditebus dengan cara gitu. Kami ditebus oleh Tuhan kami sendiri. Itu Oke. bedanya. Bahkan di dalam bisa saya Quran tadi tanggapi, mungkin tadi ya. Orang Islam itu ditebus oleh orang kafir di dalam hadis. Nah, itu pun menyalahi konsep Tuhan karena penebusan itu haruslah orang yang suci kudus, Oke. yang tidak berdosa yang bisa menebus manusia, bukan orang berdosa nebus orang berdosa. Allah juga nggak ngerti konsep penebusan gitu loh ya. Berdosa, Ya, itu menebus dia. orang berdosa itu sama aja orang buta menuntun orang buta. Oke, Masuk ke saya- lubang yang sama. Oke, Kejebur ke saya mau sumur yang edukasi sama. dulu buat penonton dulu. Seperti itu. Oke, biarin aja dulu, saya mau edukasi kepada penonton dulu tentang mengapa Yesus harus disalib. Oke? Pada Ya, penciptaan awal, saya ingin pada penjelasan itu. pada penciptaan awal, manusia diciptakan menurut sifat-sifat Allah yang dimana Allah itu maha sempurna. Dia tidak menciptakan manusia dengan produk yang gagal di mana manusia mengenal dengan kematian. Tidak, Pak. Al-Quran tidak mengetahui hal itu, Pak. Di dalam Keluaran 2 ayat 16, di sini ada aturan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari itu engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan pelanggaran di Taman Eden itu terjadi, merujuk manusia mati. Mati di sini adalah apa? Kematian abadi, yaitu maut. Pak, Bapak dengar nggak, Pak? Pak, dengar nggak? Saya dengar. Dengar. Oke, Bapak tahu sekarang mengapa manusia mati? Setelah yang saya baca,
Silakan dijelaskan, silakan penjelasannya. Saya Saya sudah jelaskan loh Pak, mengapa manusia mati. tidak bertanya soal mengapa manusia mati. Saya tanya kenapa Tunggu, Yesus disalib. Bapak tahu dulu asal Pak, nggak bisa Pak langsung potong jalan. Oke? Kenapa manusia mati? Bapak cuma bertanya, tidak mau peduli jawabannya kan? Bapak peduli nggak jawabannya? Saya butuh jawabannya. Iya, Jawabannya saya sesuai tanya dengan dulu, saya. mengapa manusia harus mati? Ini menurut konsep Islam atau menurut Menurut yang pribadi? saya baca, Manusia itu memang Oke. secara alam. Bapak ya, menurut Alkitab ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik yang jahat janganlah kau makan. Adam dan Hawa memakan buah ini, akhirnya mereka mati. Sudah paham mengapa ada kematian? Paham? Oke, Sudah sudah paham? selesai. Oke. Setelah ada kematian, ya, Allah memberi apa? Supaya manusia bisa hidup, Allah memberi pilihan, yaitu apa? Penebusan dosa. Dengan apa? Darah binatang. Bagaimana Pak? Sudah tahu? Enggak, maksud saya, pertanyaan saya sederhana saja. Jawabannya jangan bertele-tele. Enggak bertele-tele Pak. Apa alasannya Yesus harus Dia kalau disalib? Alkitabiah banget gak bakalan nyambung. Oke Pak Terlalu ya. tinggi. Jadi, Terlalu tinggi. Apa alasannya? Pak, ya. Yesus disalib buat apa? Ya, Gitu boleh loh. saya jawab nggak? Saya waktu minta waktu 2 menit mungkin aja. ibu, Ya, tolong ya. Eti lebih bagus bisa. Ya, ini saya dengan jawab ya penjelasan sebentar ibu. ya. Ini pertanyaan harus dijawab ya karena kita mengedukasi. Ya, kenapa Yesus harus disalib? Jadi gini Pak, ya Tuhan kami itu dia tidak di dalam Nahum 1 dikatakan dia tidak pernah melepaskan sekali-kali pun ya orang yang berbuat dosa tidak pernah dilepaskan. Artinya tidak pernah diampuni begitu saja. Dia membalas setiap dosa-dosa manusia. Nah, itu dia ya. Semua dosa manusia harus dihukum, harus dibalas. Tetapi masalahnya di dalam kitab Nahum itu dikatakan dia pembalas akan dosa-dosa dan dia tidak pernah melepaskan sekalipun orang yang berdosa. Tetapi di balik itu dia mengasihi semua orang yang berbuat dosa itu. Karena apa? Karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi masalahnya dia harus menghukum semua orang yang berbuat dosa. Tetapi masalahnya dia mengasihi orang yang berbuat dosa itu. Oleh sebab itu dia tetap menghukum semua dosa-dosa itu. Dan dia juga tetap mengasihi orang itu. Dengan cara apa? Mengutus dirinya sendiri. Firman yang diam di dalam dirinya itu diutus menjadi manusia. Oleh sebab itu di dalam diri manusia, dengar ya, di dalam diri manusia itu, manusia Yesus Kristus itu hukuman dosa-dosa ya, semua dosa-dosa itu dia menghukumnya di situ di dalam diri Yesus Kristus, dan di dalam diri Yesus Kristus itu juga kasihnya nyata. Nah itu dia. Jadi dia yang harus menghukum dosa, dia menanggung itu karena dia mengasihi orang berdosa itu, Pak. Itu masalahnya. Nah, masalahnya kenapa harus dia yang menanggung? Karena dosa manusia itu hanya bisa disucikan, dibersihkan dengan darah, dan darah itu harus suci. Ya, darah yang suci, dan ya itu ya. Dan satu-satunya darah yang suci yang tidak berdosa itu berasal dari dirinya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Itu yang harus Anda ketahui. Dan ini yang tidak diketahui oleh Nabi Muhammad. Bener aja masa dia bilang orang Yahudi yang berdosa, orang kafir yang menebus dosa orang mukmin. Ya ini kagak tahu konsep itu Pak, kagak ngerti gitu ya. Itu dia. Oke. Dah. Saya mau kasih Boleh fokus saya dulu ya masuk? buat teman-teman. Oke, saya mau tolong difokuskan. Oke. Jadi Bapak tanya, Boleh saya kenapa masuk? Bapak sudah? Oke, silakan. Ya, jadi sederhananya begini, kita menggunakan logika akal sehat dan kemudian berdiskusi dengan pelana ya, tidak boleh kita terlalu tergesa-gesa. Ternyata saya balik di dalam Alkitab, itu ternyata alasan Yesus disalib hanya beberapa alasan. Yang pertama, pada saat itu dianggap beliau sebagai orang yang pemberontak.
ya. Kemudian yang kedua, dianggap Sabar membawa dulu Bu. agama baru. Oke, Ya kan? oke. Sekarang begini Sehingga Pak ya. Pak, alasannya Bapak. sehingga dia disalib. Jadi bukan dia Pak, memutuskan dirinya sekarang untuk jangan dulu menjadi disalib korban, Pak. bukan. Jangan dulu disalib. Ya. Saya Kalau bertanya begitu soal penyaliban. Oke, kenapa Allah harus menjadi manusia? Bapak paham? Paham nggak? Jangankan Ya, itu Bapak, takdir. Muhammad pun dengan Allah Subhanahu wa taala tidak paham. Buktikan kalau mereka paham. Pertanyaan saya saja, Saya jawabannya tanya. tidak sesuai. Oke, Bahwa saya mau tanya kalau Pak. misalnya, bentar, saya masih bicara dulu. Kalau Yesus itu disalib untuk menebus dosa atau sebagai juru selamat, Tidak itu menebus dosa, makanya Bapak jangan masuk ke situ. Dengar baik-baik. Bukan menebus Penjelasannya dosa. itu Di mana yang jelas. menebus dosa? Di mana kata penebus dosa? Penjelasan Ibu Uti itu jelas bahwa substansinya di situ, ya. Itu Ya, substansinya ada di sana. Pak, Jadi kalau secara Anda konteks- bodoh, nggak usah framing. Anda yang menjelaskan saya. Tuhan kamu dengan nabi kamu aja nggak mengerti, kamu yang menjelaskan kepada saya. Parah kamu. Tuhan kamu nggak mengerti. Bagaimana kalian? Nih, saya bisa jawab nih. Nih ya, Bapak menanyakan, udah keluar ya? Jangan keluar dong. Ini kita Ya, jawab, Bu Pak. Uti, saya pusing Bu Uti kalau mau terputar-putar. Dia yang menjelaskan sama saya, Tuhannya dan nabinya aja nggak paham mengapa Allah harus menjadi manusia. Iya. Mereka aja nggak paham kenapa ada penebusan dosa. Kita nggak usah panjang. Bosan Iya. kalau terlalu banyak putar-putar. Masa udah sering begitu karena jelas dia mereka nggak ya itu paham. lagi itu pertanyaan warisan itu. Emang mereka diciptakan untuk beragama, mereka beragama hanya untuk bertanya. Udah dijelasin tetap aja bertanya, Oke. dijelasin lagi tambah ngeyel. Itu namanya beragama hanya Oke. untuk bertanya. Yes, selamat malam. Selamat malam, Anda Muslim, Kristen? NU. Ya, Oke, Islam. silakan Anda bertanya. Apa yang Anda ingin bertanya? Saya mau nanya, kenapa Yesus itu pakai sempak? Oke, harusnya kamu tanya, apakah Muhammad itu ketika melakukan XML dengan perempuan-perempuan pakai kondom nggak? Itu yang kamu tanya, oke? Iya, benar. Aturan nomor 1 ayat 1, jangan pernah menghujat di komal saya. Hayo lo. Saya bilang peraturan nomor 1 pezina ayat yang bangga 1, dengan jangan hasil menghujat zinanya, di komal beragama saya. hanya untuk otak bezina yang bangga dengan hasil zinanya. Tuh, benerin dulu otak bezinamu tuh. Trun katrun. Datang-datang Saya minta dikasih jangan ruang. pernah menghujat di akun saya. Saya kasih naik, jangan menghujat. Mau bilang dari NU saya nggak peduli, jangan menghujat. Oke, silakan Titi Bang. Selamat malam saudara. Ya, selamat malam, Bang. Oke. Bang, kalau bisa, Bang, Abang juga harus bijak, jangan main kikik doang, Bang. Sekedar Jangan saran ya. aja, Bang. Jangan ajarin orang di roomnya. Jangan mengajarin saya. Kalau mau ngajarin Sekedar orang mending buka sekedar room saran. sendiri. Nggak Udah. usah, Sekedar saran. nggak bisa bro. Oh, iya. Daripada Gini loh, saya nggak mau. Tubruk dengar. Kalau kami ladenin lah tadi hujatan saudaramu, ya kan? Baliklah kalian saya hujat. Apa enggak kejang-kejang kalian semua? Hah? Hah? Ya nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa, Iya nggak apa-apa kata kamu. Apa? Kami juga menunggu Bang Billy punya live ini udah lama, Bang. Mbak Uti, Mbak Cem, katain juga kita dengar aja, nggak kepanasan juga, Bang. Siapa bilang nggak kepanasan? Nggak usah bohong lah. Iya, buktinya kita masih mau diskusi sama abang-abang ini kan. Iya, masalahnya kalau diladenin otak-otak yang seperti itu, apa gunanya, apa faedahnya, gitu loh. Iya. Saya kan mengedukasi, kita- saya menghindar untuk saya lebih menghujat karena kenapa? Saya tidak mau untuk naik Iya, untuk menghujat setuju, buat Bang, apa, setuju. bro? Nah, ketika saya tidak singkirkan nanti saya terpancing juga. Bang. Akhirnya saudara muslim yang tidak bersalah juga kena juga dengan mulut saya. Mendingan saya tidak mau. Iya, Bang. Setuju, Bang. Mendingan saya Setuju, turunkan. Abang. Setuju. Apa yang
apa yang abang sampaikan itu betul karena ini roomnya abang kan. Abang Iya, nggak enak juga abang nanti saya sangat terpancing harus memberi menghujat juga. Nggak enak juga saya, Bang. Buat apa saya menghujat Iya juga? bang. Abang Nggak enak. abang mau hujat, kemudian Mbak Uti, Mbak Cemplok nggak masalah bagi kami bang. Nggak, saya Nggak juga masalah kan, bagi kami. saya juga kan tahu, nggak kubiarin juga kalau menghujat terus. Oke, ada yang ingin abang bertanya? Silakan, Bang. Iya, Iya terima bang. kasih ya, Oh, Abang Billy. Mantap. Saudara Muslim Kristen, saudaraku. Saya Islam. Muslim. Oke, ini kalau begini kan enak. Contohilah saudara-saudaramu yang baik. Jangan kalian bikin pancing-pancing. Akhirnya saudara Muslim yang anu lagi nanti, aduh, saya nggak enak. Maaf, maaf. Oke, lanjut saudara. Oh iya, saya mau bertanya nih, sejak kapan boleh Yesus bang itu ya. Oh, jadi Tuhan, gitu? oh ya. Dijadikan Tuhan. Oke, jadi begini saudaraku. Yesus tidak pernah menjadi Tuhan. Oke. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu jelas bahwa firman itu adalah Allah, firman dan Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Artinya itu Allah yang menjadi manusia. Nah, di dalam kitab Taurat, kitab Taurat ya, kitab Taurat atau kitab para nabi jelas ada nubuatan. Jadi nubuatan itu perkataan apa yang akan terjadi ke depan itu Tuhan sudah memberitahu atau memperingatkan kepada nabi-nabinya. Makanya dikatakan nabi itu dalam bahasa Ibrani artinya nabi, artinya orang yang bernubuat. Itu yang harus Jadi, dipahami. enggak, begini, apa nih, jadi Yesus itu bukan Tuhan ya? Enggak, dia adalah Allah. Dia Allah. Terus Iya. di apa nih, waktu dia lahir itu dia sudah jadi Allah memang. Oke. Jadi begini, Bro. Kita buka aja lah ayat ya supaya jelas. Ini ayatnya dasarnya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat 14, kemudian di ayat 14 ya, Yohanes 1 ayat 14 mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu adalah Allah, firman itu menjadi manusia. Jadi dia hidup sebagai anak manusia memang. Nah, jadi dia bukan kami angkat sebagai Tuhan. Enggak, dia adalah Allah, sang sesembahan. Itu masalahnya, Bro. Tetapi kan banyak yang tidak mau membaca ini karena ingin fokus supaya untuk membenarkan kitab mereka. Kitab kalian, ya kalian jatuhkanlah. Kenapa nggak baca keseluruhannya? Itu aja. Lalu semenjak Yesus di dunia, yang menyembah Yesus siapa yang menyembahnya dia? Oke. Yang menyembah dia, memang dia datang sebagai Oke, Bu Uti mungkin mau jelaskan. Kenapa, Pak? Apa pertanyaannya? Selama Yesus di dunia, yang menyembah Yesus siapa yang menyembah Yesus? Ya, Yesus sudah disebut Tuhan oleh murid-muridnya, tetapi kan mereka tidak 100% percaya bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi kalau untuk menyebut dia Tuhan, sudah dari awal. Makanya Yesus di dalam Matius 7, bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Karena apa Yesus ngomong kayak gitu? Ya karena memang dia sudah disebut Tuhan. Itu loh, Pak. Apa lagi masalahnya? Iya, kalau Sudah Yesus dipanggil Tuhan dia, Pak. di dunia Yesus dipanggil Tuhan, gitu. Iya, Yesus sudah dipanggil Tuhan. Kenapa, Pak? Bukannya guru. Iya, guru, nabi. Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Tepat katamu bahwa akulah guru dan Tuhan. Udah ada gurunya, ada Tuhan juga di situ. Memang dia disebut Tuhan, dia disebut guru, dia disebut nabi karena dia kan manusia. Tuhan yang menjadi manusia. Ya udah segalanya soal kemanusiaan, dia nabi, dia guru, dia apalagi dia utusan. Tetapi karena dia datang dan berasal daripada Tuhan, yang murid-muridnya tahu ya dia disebut Tuhan juga. Masalahnya apa, Pak? Ya tapi kan bukti apa nih, beda kan Tuhan sama guru.
Tuhan Lah, Tuhan dia Tuhan itu guru juga, disembah Pak. kalau Dia guru. adalah guru. Ya, karena dia adalah Tuhan yang datang sebagai manusia, ya guru juga. Tuhan yang mengajar mereka. Dan Yesus itu kan gurunya memang, Pak. Dia kan ini kan merekrut ke 12 muridnya. 12 muridnya itu yang disebut rasul. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkanlah percayalah, kata Yesus. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus tidak menolak. Jangan kau bilang aku Allah. Enggak. Karena Allah ingin kita bersaksi. Dasar daripada kitab Taurat, kitab Musa adalah kesaksian yang berbicara siapa Tuhan dan kebagaimana Allah dan bagaimana hukum-hukum Allah. Kitab itu dalam bahasa Ibrani artinya tulisan, bukan kedebuk dari langit, saudaraku. Sangat jelas ditulis. Itu yang harus diperhatikan. Dan kita para nabi juga menjelaskan nubuatan tentang Yesus. Banyak tentang Sang Mesias. Tetapi orang-orang Yahudi tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias. Jangankan Mesias, nabi pun mereka tidak mau terima. Jika ada orang Islam yang selalu mengatakan Yahudi begini-begini, artinya Yahudi dengan Islam sepakat. Jangan sampai Anda selalu berdasarkan dengan orang Yahudi. Itu aja. Oke, jadi saya tambahi sedikit lagi ya. Bahkan sebelum dia firman itu menjadi manusia, malaikat pun sudah lebih dulu menyatakan bahwa dia Tuhan. Ya, di Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan ada juga di Lukas 1 ayat 76. Artinya malaikat pun sudah menyatakan itu. Malaikat tidak mengatakan ya menjadikan dia Tuhan, bukan, tapi menyatakan dia Tuhan, gitu loh. Bang, apakah Lukas itu sahabatnya Paulus ya, Bang? Temannya Paulus maksud saya. Oke. Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah penulis di zaman Yesus. Nah, yang anehnya kenapa kalian ragu? Bentar, Bang. Nah, tuh sabar, brother. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu penulis yang hidup di zaman Yesus. Kenapa kalian ragu? Sedangkan Al-Quran itu tidak ada di abad ke-9, bro. Berikan saya satu bukti bahwa Al-Quran itu abad ke-9 sudah ada. Saya akan tunduk pada Al-Quran. Saya mau tanya ke Bang Billy, bagaimana tanggapan Bang Billy soal hasil konsili itu, Sinea itu? Setahu saya di hasil konsili itu kan bagaimana melegitimasi Tuhan Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Saudaraku, kau harus tahu bahwa saya dari gereja yang tidak berdasarkan dengan bapak-bapak gereja. Saya harus akui, gereja saya dan ketundukan dan iman saya berdasarkan Alkitab. Bukan pada ajaran-ajaran yang kedua. Tidak. Yesus Tuhan dan Allahku melalui Alkitab. Bukan daripada ajaran bapak-bapak gereja. Tidak. Ya, konsili Nesia itu juga bukan menentukan mengangkat Yesus jadi Tuhan. Konsili Nesia itu kayak rapat dihadiri 10 orang dan nggak besar-besar amat. Itu untuk memutuskan mana ajaran palsu, mana ajaran yang tidak palsu. Karena pada zaman Yesus saja sudah banyak ajaran-ajaran palsu, ya, bidat-bidat. Ya, di dalam konsili Nesia itu ditetapkanlah mana yang palsu, mana yang enggak. Itu bukan mengangkat Yesus jadi Tuhan. Yesus sudah jadi Tuhan. Ya, memang sudah Tuhan dari sononya. Oh, jadi jangan kamu terpengaruh, ya. Konsili Nesia itu menetapkan bahwa Allah yang benar adalah Allah Tritunggal, ya, karena begitu banyak ajaran-ajaran di mana-mana yang mengatakan Yesus itu cuma utusan, yang mengatakan segala macam. Jadi dikembalikan kepada pengajaran bapak-bapak gereja. Arius, apalagi Athanasius, segala macam nama-nama itu mereka adalah orang. Ignatius, Polikarpus. Iya, Polikarpus itu mereka lah kan orang-orang begini Mbak, kembali sebelum saya lihat ya di sini yang muncul,
Bro, kau ingat bro. Sebelum masuk konflik. Tunggu Bentar, bro. Bang Billy. Jadi kita Saya- nggak berdasarkan konsili, tetapi teladan daripada Bapak Gereja diikuti oleh ulama dan para ustadz-ustadz, yaitu apa? Konsili atau musyawarah, dan tertulis di dalam apa? Permusyawaratan dan perwakilan. Tertulis di dalam apa? Pancasila. Itu adalah teladan Bapak-Bapak Gereja. Luar biasa tidak? Ustadz kalian dan ulama juga kalian mencontohi teladan itu, musyawarah untuk mencapai mufakat. Iya, Setuju Bang. tidak? Bagus. Iya, Bang. Iya, kalau di Islam kita kenal dengan ijtihad. Ijtihad ya, soal hukum-hukum itu. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah sebelum konsili Sinea itu ada, ini sudah ada ataukah belum? Sebab setahu saya yang saya baca, sebelum itu belum ada konsep Trinitas, Mbak Uti. Kok nggak ada konsep Trinitas sih? Orang dari Makanya- awal sudah ditulis ya. Dari awal itu di dalam Alkitab itu sudah dikasih Iya, kan? tahu kata Trinitas nggak ada. Tetapi bukti bahwa itu adalah Tuhan yang Trinitas bahkan dikatakan oleh Yesus. Yesus sendiri mengatakan menyebut diri anak Allah. Yesus itu mengatakan dia datang dan keluar dari Allah. Lalu Yesus mengatakan bahwa sebelum dia naik ke sorga, dia akan mengutus satu lagi penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Menyatakan itu 3 nama itu satu esensinya. Lah itu udah Trinitas, Yesus yang ngajarin, gimana sih lu? Masa kamu Karena bilang nggak dalam- ada? Yesus Iya, menyebut dirinya karena dalam anak Allah. ajaran- Kalau kamu mengatakan tidak ngajarin Trinitas, Yesus nggak menyebut dirinya anak Allah. Yesus Karena dalam mengatakan ajaran 12 rasul, Allah, dia itu 12 anak Allah. rasul Yesus Dan Bapa itu, Ibrahim itu adalah bapaknya. Gimana sih lo? Gimana sih Iya. ente? Jadi kalau kamu Iya, karena percaya kalau- Islam gak usah jelasin. Kalau mau bertanya tanya Ya, aja, gak usah jelasin. iya, Seperti itu, makanya bro. saya tanyakan. Kamu niatnya apa? Datang ke sini mau jelasin sama kita. Siapa kamu dulu? Beragama aja hanya untuk bertanya, so mau menjelasin. Oke, Kalau Mbak udah Cemplok, sabar. dijelasin ya Mbak Cemplok udah. sayang, sabar. Mbak Cemplok, sabar dulu Mbak Cemplok. Mohon Oke. maaf nih. Trinity Ya, Bang yang Billy, disebut Bang Billy. orang yang disebut dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah pernyataan Allah atau karya Allah kepada manusia atau eksistensi Allah untuk menyatakan diri kepada kepada manusia. Berbicara Bapa, Anak dan Roh Kudus bukan artinya ada 3 Allah. Ini salah. Pernyataannya lewat kasih, yaitu dengan pernyataan sebagai Allah dan pernyataan yang nyata untuk hidup kasih dalam kasih anugerah. Dan dalam penyertaan Roh Kudus itu dalam hidup kita sehari-hari itu dinyatakan dengan pernyataan persekutuan roh dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Nanti saya baca, bisa dibaca 2 Korintus 13 ayat 13. Aduh. Oke. Jadi bukan 3 Allah, tapi pernyataan eksistensi Allah kepada manusia itu dinyatakan dengan pernyataan Allah dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dengan kasih Allah itu nyata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kemudian kita hidup di dalam kasih anugerah yaitu Yesus Kristus. Dan setiap hari kita untuk berpikir baik itu disertai dengan Roh Kudus. Itulah yang dinamakan dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani artinya toanoma, artinya apa? Satu nama, yaitu Yeshua HaMesia atau Yesus Kristus. Jelas? Ya, karena yang setahu saya 12 rasul Yesus itu tidak pernah mengajarkan yang namanya konsep Trinitas, Bang. Ini bukan saya mau menggurui atau mendoseni abang-abangku ini, Oke. tapi yang setahu saya Di seperti dalam itu. Al-Quran tidak diajarkan sistem tauhid, tidak. Yang mengenal tauhid lebih dulu adalah gereja Ethiopia di abad keempat dengan nama Tewahedo. Tewahedo jika diterjemahkan dalam bahasa Arab artinya tauhid. Kemudian di abad kedua diikuti oleh agama Sabi'in. 5 rukun Sabi'in, rukun yang pertama adalah tauhid. Kemudian diambil oleh Islam. Tauhid tidak ada tercatat di dalam Al-Quran dengan kata tauhid.
Tidak ada. Jadi itu hanya konsep Kalau yaitu dalam Islam Trinitas. itu cukup tergambar di surat Al-Ikhlas itu, Bang. Kenapa? Kalau di dalam Islam itu cukup tergambar di surat Al-Ikhlas. Ya, oke, Itu coba jelas, kamu Bang. sebutkan ayat berapa ditulis dalam Al-Quran kata tauhid. Memang tidak tertulis tauhid, Nah, Bang. Tapi begitu. Bagaimana bisa kamu tahu kata Sama tauhid? aja bohong itu bro, kayak gitu. yang dimaksud dengan tauhid itu kan mengesahkan Tuhan. Tritunggal Bang. juga itu memudahkan kita untuk mengenal Tuhan. Tanpa Tritunggal ya kita akan ini buta. Jadi begini. Jadi sebenarnya yang salah Ya, paham Bang. juga bukan, bro. Yang salah paham bukan cuma Islam. Ya, ya. Pertama yang salah paham itu nama Nabi. Kau catat. Namanya Nabi Mani. Yang beraliran Zoroaster. Kemudian agama Sabi'in. Ya, kemudian agama Sabi'in. Kemudian yang terakhir adalah gereja setan. Ketiga-tiga ini, ketiga ini sepakat bahwa Yesus tidak disalib dan Yesus bukan Tuhan. Apakah kamu ingin masuk ke golongan ketiga golongan ini? Anda jawab dalam hati. God bless, saudaraku. Tapi Bang, semata-mata kalau Islam tidak berpedoman terhadap agama-agama itu, Bang. Kan Saya nggak bilang Anda berpedoman di situ. Apakah Anda mau sepakat dengan agama pagan dan agama setanis? Terserah Anda. Bahwa Yesus bukan Tuhan dan Yesus tidak disalib. Apa kamu ingin sepakat dengan mereka? Silakan berpelukan dengan mereka. Kita sama, saudaraku. Kau masuk ke gereja, ke Zoroaster, kau masuk ke agama Sabi'in, kau pergi ke gereja setanis. Abang bilang agama Hah? Kenapa? Iya. Silakan Anda pegang tangan dan mengatakan kita sepakat sama bahwa Yesus tidak disalib. Putus-putus, bro. Oke, bro. Putus-putus suara. Tidak Saya juga, ganti Bang. dulu. Oke, saya ganti dulu. Iya. Jaringan saya nih, Bang. Iya. Kita anu aja supaya cepat. Dia kok pede sekali bicara tauhid ya, sedangkan tauhid nggak ada dan dia sudah akuin itu nggak ada di Al-Qur'annya. Pak Arjuna naikkan. Tunggu, sabar. Saya selesaikan dulu satu-satu baru kita naik semua. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Ada nggak bertanya? Silakan, Pak. Gini, saya mau tanya nih, konsep Kristen memahami matinya Yesus di tiang kayu salib itu untuk apa, Pak? Oke, yang pertama, ketika manusia berbuat dosa, manusia melakukan penghapusan dosa dengan darah binatang, yaitu dengan darah domba. Dan itu tidak diketahui oleh bangsa Arab. Tidak. Justru mereka mengorbankan domba sebagai dibagi-bagi. Oke, tetapi itu hanya bayangan. Karena harus ditebus dengan darah Allah. Itu sebabnya Allah harus menjadi manusia untuk memberikan darahnya sebagai pertumpahan darah untuk menebus dosa manusia, untuk menebus kutuk Taurat. Itu dalam Galatia ayat 13 yang selalu dimiringkan oleh Fikli. Menebus ya, menebus dosa ya. Ya, jadi begini, Pak. Konsepnya itu dosa ya. Apa? Konsepnya itu menebus dosa gitu. Betul, menebus salah namanya. Itu dilakukan di zaman Musa itu dengan darah binatang. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Allah dan Muhammad tahu hal itu? Tidak tahu kan? Saya tanya bahwa di jam apakah Muhammad dengan Allah tahu tidak dengan darah binatang bisa pengampunan dosa? Tahu nggak mereka? Kan belum selesai ini pertanyaannya ini. Iya kan? Saya belum gimana sih itu langsung bertanya.
Udah selesai lah itu dari dulu itu aja kalian tanya udah dijawab-jawab pun. Nah, jadi gini, saya mau tanya ini satu kali lagi. Kalau memang konsepnya Yesus mati di tiang kayu salib baru penebusan dosa, lalu bagaimana dengan orang terdahulu? Apakah Yesus menebus juga? Ya, dengan matinya dia, semua orang yang berdosa itu bisa diselamatkan dengan darahnya. Di zaman dahulu, mereka melakukan pengampunan dosa atau penghapusan salah dengan darah domba. Mereka Bukan, dapat pengampunan. Itu bukan manusia. Yang maksud saya, matinya Iya. Yesus di kayu salib ini, Pak. Ya, Iya. dengar baik-baik. Itu kan penebusan dosa nih menurut Kristen nih. Iya. Menebus Nah, kutuk, iya. bukan dosa. Menebus kutuk. Kutuk itu akibat daripada dosa atau pelanggaran akan Taurat Tuhan di Taman Eden. Oke, silakan. Jadi gini Pak, saya mau bertanya nih. Anda kan selalu membawa tadi Adam dari awal. Nah, Iya. Adam ini kan asal mulanya katanya orang berdosa nih. Nah, Enggak, dia enggak berdosa awalnya. Awalnya Iya. suci. iya, Adam saya tahu. Adam itu awalnya suci, tapi karena memakan buah pengetahuan itu, kehilangan maka kemuliaan Tuhan setelah nah, itu dia. mengkhianati Tuhan, dia jauh Kan, ya. dari kemuliaan Tuhan. Artinya Oke. Pak, jadi maka dari itu ya dari Adam mengkhianati Tuhan, makanya seluruh umat manusia kena dampaknya sampai sekarang. Sekarang buktinya apa? Kamu masih iri hati enggak, iri dengki enggak, emosian enggak? Ada suka koar-koar, suka gibah enggak? Ada kan? Faktanya masih ada kan? Nah, itu Coba. bukti Oke. bahwa Dulu, kita ini dulu. udah dikuasai iblis, Ini udah dulu. mengkhianati Oke. Tuhan. Oke, diselesaikan dulu pertanyaannya Mbak Ceplok. Apa lagi pertanyaannya Mbak Ceplok? Kita nurut ini turun. Misalnya gini Pak, Yesus kan datang untuk penebusan dosa ini manusia. Konsepnya itu kan itu istilahnya penebusan. Entah penebusan dosa atau penebusan apa. Pak, ini yang Bapak nggak mengerti, Pak. Jadi begini, saya mengertikan dulu supaya Bapak bertanya, Bapak tahu. Bapak nggak mengerti dengan pertanyaan Bapak. Saya sangat mengerti pertanyaan saya. Karena Oke. saya gini, penebusan Bingung kan dosa. dia bingung. Dia itu sebenarnya bingung Islam tuh Sabar-sabar umat Mbak Ceplok. bingung. Sama Jadi kayak dia, begini, Pak. bingung. Jadi begini, Pak ya. Ketika manusia berbuat dosa, manusia mati abadi. Nggak bisa bangkit. Jadi Yang begini Pak, Yesus jadi dosa itu dalam bahasa Ibrani artinya hutang. Manusia hutang nyawa. Untuk itu harus dibayar dengan darah. Dilambangkan dengan darah binatang. Darah domba. Itu sebabnya untuk bisa memberi kehidupan yang kekal, Allah harus membayar hutang tersebut. Harus membayar dengan hutang tersebut. Dengan cara apa? Ia harus menjadi manusia dan memberi darahnya untuk penebusan. Agar manusia bisa memberi hidup yang kekal. Jadi yang ditebus bukan dosa pribadi Bapak. Bapak yang selingkuh, Bapak yang mencuri, Bapak yang bohong, baru Tuhan yang harus menebus itu. Bukan itu, Pak. Yang Yesus tebus adalah dosa perbuatan Adam dan Hawa dalam Roma 5 ayat 12. Yaitu kematian yang tidak bisa memberi manusia untuk hidup lagi. Ketika manusia berdosa, manusia berhutang nyawa. Itu sebabnya harus dibayar dengan darah. Yang tadinya dengan darah binatang, sekarang sudah dibayar dengan darah Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Jadi Ini gini yang tidak Pak, dipahami. Bapak saya paham. Oke, Saya saya paham. lihat Bapak paham sampai di mana. Yang konsep penebusan dosa matinya Yesus yang kayu salib kan Kristen nih. Loh, Sementara ada sampai Abraham, Musa, sampai Isa alaihissalam, itu tidak ada memakai konsep itu, Pak. Oke. Isa alamas enggak begini, Pak. Yod-Heh-Vaveh mengatakan di dalam Yesaya bahwa dia adalah juru selamat dan penebus. Sekarang pertanyaan Bapak tidak pegang kitab Taurat. Bapak tidak tahu tentang kitab para nabi.
ketika Allah mengatakan bahwa aku adalah juru selamat dan penebus, dengan cara apa Allah menebus manusia? Bisa dijawab? Jadi gini Pak, saya kan bertanya nih, Bapak, matinya Yesus di tiang kayu salib. iya. Kan Artinya penebusan menebus. dosa itu Kristen Pak, itu Kristen ya, kita tidak bisa pungkiri itu. Enggak, Ya. Pak, itu konsep dari Mesias. Gini Oh, Billy, saya bantu dia. Mungkin dia bertanya begini, ya kan? Yesus menebus, ya kan, orang Kristen. Nah, dia mungkin bertanya sebelum Yesus ini menjadi menebus dosa atau disalib, manusia sebelum orang mengenal Yesus itu bagaimana? Mungkin itu jawaban dia apa pertanyaan beliau ini. Oke, Begitu. saya bukain kira-kira. data Pak ya. Itu sering ditanyakan sama mereka kemarin Iya. juga. Oke, saya bukain data buat Bapak ya. Ini saya buka khusus buat Bapak ini data. Bapak tahu ini Pak? Ini kitab Yesaya. Kitab Yesaya ini ditulis sebelum Yesus ada. Allah bangsa Israel mengatakan apa di dalam nubuatan Yesaya? Engkau akan menghisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu, ya. Akulah Tuhan, atau di sini Pak dalam terjemahan asli artinya Yod-Heh-Vaveh atau Yahweh, ya, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa Allah Yakub sebagai ganti tembaga akan membawa emas. Oke? Nah, sekarang Pak, ketika Yod-Heh-Vaveh mengatakan akulah penebusmu, dengan cara apa dia menebus, Pak? Ketika Anda menolak bahwa dia telah menjadi manusia dan dia menebus dengan darahnya. Kalau zaman dahulu manusia itu yang berdosa atau menghapus dosa dengan tebusan salah, yaitu dengan darah binatang. Nah, ini Yod-Heh-Vaveh sendiri yang mengatakan akan penebusmu. saya tidak pungkiri darah binatang itu. Cuma Iya. yang saya katakan ini Pak, bahwa Yesus datang ini penebusan dosa bagi umat Kristen ini, karena di konsep umat Kristen Bukan kan Yesus, penebusan dosa, Pak. Yang Yesus tebus adalah apa, Pak? Ya, saya sudah 1000 kali lo jelaskan, ketika manusia berdosa, manusia itu harus mati dalam hidup yang kekal. Manusia hutang nyawa. Agar manusia bisa hidup kekal, ya, manusia harus apa? Allah harus menjadi manusia, memberi darahnya untuk membayar hutang tersebut. tambah bingung saya dengan penjelasannya Bill. Saya mau tanya Bill nih. Yang dosa waktu Yesus disalib itu dosa sudah ada nggak? Sudah ada. Jadi Itu begini, kan Pak. Berarti Yesus menebus dosa kalau gitu. Jadi begini, Pak ya. Bapak lihat dari awal ya. Saya kasih tahu ya, Pak ya. Saya lihat ya. Di dalam taman, sebelum manusia berdosa, sebelum manusia jatuh dalam dosa, di Taman Eden ada aturan seperti ini, Pak. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon tentang yang baik dan yang jahat janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari memakannya pasti kamu mati. Jadi Pak, Allah kami itu menciptakan manusia itu hidup abadi. Oke? Hidup abadi. Kematian itu datang karena mereka makan buah terlarang. Artinya mereka merujuk kepada kematian abadi. Nah, sekarang artinya gini, menurut kalian Kristen nih, bahwa Adam itu membawa dosa waris begitu. Pak, oke. Jadi begini, Pak, ya. Sekali lagi, ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu menuju kepada kematian. Saya mengerti itu, Bill. Saya mengerti itu, Bill. Saya sudah paham itu bahwa konsep anak itu. Sekarang, apakah anak Adam dan anak Adam, cucu Adam, apakah melakukan ikut makan buah terlarang itu yang mengakibatkan mati? Tidak. Tidak kan? Tetapi atas perbuatan Adam dan Hawa, anak cucunya juga ikut mati. Jadi gini, kayak itu yang dimaksud dengan dosa waris. Penebus dosa. Kasih dulu Billy, dia selesaikan dulu. Gimana Pak BBN? Aduh. Jadi gini, kan menurut Billy ini, maksud saya,
penebusan dosa dengan kematian itu tidak nyambung. Maksud saya, lain pertanyaan saya, lain kau jawab itu loh. Maksud saya gini, coba jujurlah kita ini. Kita jujurlah dalam kesimpulan kita ini. Jujurlah. Saya mau bertanya sekali lagi nih. Menurut Kristen loh, bahwa Yesus itu mati di tiang kayu salib karena menanggung dosa atau menebus dosa. Tidak ada kata menebus dosa, Pak. Siapa yang bilang menebus dosa? Bertebaran itu teman-teman kita dari Kristen. Saya tidak tahu, saya tidak berdasarkan mereka. Biarkan aja dulu, Billy. Diselesaikan dia, Billy. Saya udah paham maksud dia, biarkan dulu diselesaikan dia. Terus gimana Pak BBN? Jadi gini, penebusan dosa itu kan dalam konsep Kristen nih. Dari Adam sampai baca. Kristus telah menebus kita dari apa? Dari kutuk hukum Taurat. Bukan dosa. Bapak ulang-ulang dosa. Makanya Bapak dijelaskan gak nyambung. Bapak ikuti penjelasan saya. Ini apa sih? Apa? Yang ditebus Yesus ini apa sehingga dia mati di tiang kayu salib itu lah? Nah, menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, itu yang saya dari tadi jelaskan ke Bapak tidak mau mengerti. Referensi dari hukum Taurat itu apa sih? Aduh, Taurat itu aturan, perintah, instruksi. Kalau Nah, tidak dilaksanakan, dosa nggak? Apa? Kalau dilaksanakan, dosa nggak? Pak, Emang Taurat sholat itu aturan, perintah. Bingung Nah, saya ya. Bill orang pintar, tapi menjawab pertanyaan saya simpel saja. Anda tidak Karena mampu. kenapa? Bapak masih terpikat dengan pembuat pikiran Bapak. Lepas. Bapak lagi saya jelaskan, ini Taurat ini Taurat Tuhan, ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia semua perintah. Ini Taurat Tuhan memberi perintah, ya, jangan kamu apa? Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kamu makan buahnya. Ini perintah, ini Taurat. Taurat itu artinya perintah, instruksi. Makanya saya selalu katakan kepada Suma, Tuhan kamu dan Nabi kamu tidak paham apa itu Taurat. Artinya saja dia tidak tahu. Di mana penjelasan hadis dan Al-Quran dengan Taurat? Bang. Itu yang saya katakan. Nggak usah melebar ke situ. Jadi gini, Bang. Ini kan bertebaran ini pedebat Kristen ini selalu mengatakan bahwa dengar penjelasan saya berdasarkan ayat-ayat, nggak usah bertebaran. Bapak bertanya aja kepada mereka sana, jangan ke saya. Saya sudah jelaskan loh, Pak. Tidak ada kata menebus dosa. Ini menjelaskan itu, artinya dosa dengan kematian itu Billy gimana ya? Billy campur adukan. Artinya gini, seandainya saya bertanya kematian, kenapa kita mati, itu baru Anda balas itu. Saya akan bertanya nih, Anda akui aja, artinya jujur aja di sini, Bill, bahwa konsep matinya Yesus di tiang kayu salib itu untuk apa? Kan itu yang tadi awal saya tanyakan. Bapak lihat ya, Pak, ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita hidup dalam apa, Pak? Dalam kutuk. Bolpen lagi. Mana bolpenku ini? Lihat baik-baik, Pak, ya. Ketika manusia makan dosa itu, kita hidup di dalam ini, Pak. Kutuk, ya. Nah, manusia kan pertama kekal. Karena adanya kutuk ini, Pak, kita menjadi apa, Pak? Dosa. Mati. Nah, kalau itu yang Anda tunjukkan ke saya, berarti kesimpulannya Kristen tidak mengenal dosa kalau gitu. Loh, apalagi yang tidak mengenal dosa, Pak. Ini, Pak, dasarnya ayatnya. Aku memanggil langit dan sabar. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini kepadamu. Ku perhadapkan kehidupan dan kematian. Kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Ya, jadi kita kehidupan itu berkat. Ya, Allah memberikan kita berkat. Dari apa? Dari kematian, yaitu kutuk.
Oke? Itu yang harus Bapak tahu. Kematian itu kutuk. Nah, ini yang saya sudah jelaskan berulang-ulang. Jadi ketika manusia berbuat dosa, kita hidup dalam apa? Kutuk, mati. Mati ini Pak nggak bisa bangkit lagi. Karena kenapa? Allah sudah membuat Taurat. Kalau kamu makan mati. Allah bisa saja kun fayakun manusia bangkit. Allah bisa saja gantikan Adam yang baru. Tetapi Allah itu kenapa? Tapi Adam maha kasih. Hah? Berarti Adam dikutuk dan berdosa gitu. Bapak tahu, jadi Adam dikutuk apa Pak? Adam dikutuk jadi apa Pak? Adam dikutuk jadi apa? Kita ini jadi manusia Pak. Pak, Adam dari hidup yang kekal, dia pertama hidup kekal. Makanya Pak kalau bicara lepas dulu tentang keislaman. Bapak bertanya Kristen kan? Lepas dulu tentang keislaman. Islam ini Pak, saya dari tadi ini bertanya justru fokus ke Kristen ini. Ke pemahamannya Pak Billy nih. Oke. Betul, Manusia Pak BN. awalnya Betul, hidup Pak BN. kekal. Pak BN sebenarnya ingin bertanya, ya, orang yang mati sebelum Yesus menebus. Kira-kira siapakah yang menebus orang mati sebelum Yesus datang? Itu kan, Pak? Nah, itu maksud saya, Bill. Oke, jadi saya jawab, Pak ya. 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20, Pak ya, saya baca, Pak ya. Jadi, orang yang sesudah mati, ya, orang yang sudah mati sebelum Yesus ya menebus dosa di kayu salib, ya, jawabannya di 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20 atau Efesus 4 ayat 9. Saya baca, Pak ya. Buka Petrus, Bill. Nggak, jadi begini dulu, haleluya. Jangan dulu masuk ke situ, haleluya. Karena penjelasan saya ini akan terputus. Nanti masuk ke situ nanti. Kalau udah di tengah. Tunggu, Bapak pahami dulu dari awal, oke? Pahami dulu kata kutuk ini, Pak. Jadi awalnya Adam ini hidup kekal. Tetapi karena dia memakan buah larangan, dia hidup dalam kutuk. Kutuk ini mengakibatkan kematian. Oke? Kematian abadi. Iya. Nah, sekarang manusia hidup dalam kutuk abadi, ya. Setiap mereka yang bersalah akan mati, hukumannya mati. Setiap mereka yang bersalah, ada yang membunuh, mati. Nah, contoh, bangsa yang melawan Allah, Allah akan menghancurkan mereka. Contoh, Sodom dan Gomora dibakar, cerita Nuh. Allah tidak pernah bersekutu dengan dosa. Jadi mati. Nah, tetapi jika dia percaya kepada Tuhan, dan ketika dia berdosa, dia melakukan korban apa? Korban darah anak domba, ya. Nah, dia bisa selamat, dosanya bisa terhapuskan. Tetapi korban ini tidak bisa menyelamatkan untuk hidup kekal. Tetap manusia masih tergantung dengan dosa pelanggaran Adam dan Hawa. Itu sebabnya Yesus datang, ya, Yesus datang memberi darahnya untuk bisa memberi manusia itu hidup yang kekal. Itu makanya ya apa? Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Mana ya? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi apa? Mati atau menjadi kutuk. Karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kalau zaman dahulu orang yang bersalah Tuhan kutuk. Tetapi Yesus yang tidak bersalah justru harus menjadi kutuk. Menanggung kematian. Jadi kita ditebus dengan darahnya. Jadi yang Yesus tebus bukan menebus dosa, tapi menebus kita dari kutuk hukum Taurat, kutuk Taurat, yaitu kematian yang abadi. Jadi Yesus mengatakan barang siapa yang percaya akan akan memperoleh hidup yang kekal. Itu yang saya maksudkan. Nah, untuk menjawab pertanyaan Bapak. Jadi gini, Bill,
kalau saya dengar pembahasan atau penjelasan Billy ini, seakan-akan Billy itu tidak mengenal dosa, dia cuma kutuk. Kan gitu. Pak, yang kita kan lagi bicara tentang yang apa yang Yesus tebus. Dosa itu lain lagi Pak ceritanya Pak. Dari tadi itu yang saya bilang bahwa apa yang ditebus Yesus itu kalau kutuk, kalau Anda hanya bertahan di kutuk, berarti dosa tidak ada, Bil. Kalau gitu. Loh. Apa? Oke. Coba yang jelaskan pertama. Oke. Tuhan menulis 10 hukum. Jika Bapak melanggar, itu kan ajarannya Musa ini. Ajarannya Yesus. Enggak, ini jangan lari ke Musa dulu. Kita lari ke Yesus. Ini kan Kristen ini. Saya tidak kemana-mana, tidak Islam, saya tidak ke Islam, saya tidak ke Musa. Saya ke Kristen ini bertanya ini. Anda adalah Kristen sejati. Seharusnya menjelaskan dengan detail itu loh. Maksud saya apa yang saya tanyakan kepada Anda, itu yang Anda jawab. Jangan lari kemana-mana dulu. Perasaan dari tadi udah dijelasin detail, situnya aja ya gak nyambung. Ibu, apakah Anda tidak mengenal dosa? Paham. Makanya itu. Dijelasin boleh paham. Kan konsepnya beda. Situ yang ditanyain tadi masalah apa? Penyalipan Tuhan Yesus. Kenapa seperti itu? Dijelasin detail dari awal supaya situ boleh paham. Nah, dengar Ibu, gini. Saya kan bertanya tadi awalnya nih, saya ulangi lagi ya. Iya tahu. Itu bahwa di dalam Kristen konsep penebusan dosa matinya Yesus di tiang kayu salib, konsepnya apa? Apakah penebusan dosa atau bagaimana? Coba dijelaskan itu. Matinya Yesus di tiang kayu salib itu untuk apa itu loh? Konsep kematian Yesus untuk menebus kita dari kematian abadi. Tetapi kita mengenal dosa dengan apa, Pak? Oke. Dosa loh. Dari tadi Billy tidak pernah menyentuh dosa loh. Pak, dosa itu ada karena apa, Pak? Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan apa itu hukum? Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru, Pak, dengar dulu. Tunggu, Pak. Saya tahu, Bil. Ini supaya Bil mengerti dosa dengan kutuk nih. Bapak, kalau Anda mencuri, apa itu? Dikutuk atau dosa itu? Pak, yang kutuk itu, Pak, yang ditebus kutuk itu perbuatan Adam dan Hawa. Sedangkan dosa yang dikutuk ini siapa, Pak? Itu yang saya bingung ini. Siapa ini? Oke, Pak, sekali lagi ya, Pak ya. Manusia hidup kekal, Pak, ya. Manusia hidup kekal. Tetapi ketika mereka makan, Adam dan Hawa itu awalnya diciptakan dengan kekal. Oke, Adam dan Hawa diciptakan dengan apa, Pak? Dengan apa, Pak? Dengan hidupnya apa, Pak, Adam dan Hawa? Saya katakan tadi. Saya tidak mengerti kalau di Kristen. Bapak, sekali lagi, Adam dan Hawa diciptakan dengan hidup yang kekal. Karena pelanggaran dosa, manusia itu harus mati. Manusia hidup dalam kutukan. Oke? Paham? Nggak paham sampai situ, Pak? Saya paham bahwa Adam itu dibuat di dalam surga nih. Setelah tidak dia hidup makan... di dalam. Oke. Manusia diciptakan bukan di surga, Pak. Itu konsep Islam. Oke. Sekarang ketika Adam dan Hawa makan buah larangan, manusia hidup dalam apa, Pak? Saya tanya Bill, ini kayaknya melenceng lagi nih. Enggak, sekarang saya tanya. Buah larangan itu di mana, Bill? Tunggu satu-satu dulu, Pak. Satu-satu. Buah larangan itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak diciptakan dalam surga. Enggak, tidak di surga. Allah menciptakan langit dan bumi, Taman Eden itu ada di bumi. Sudah, selesai. Yang sekarang saya mau tanya dulu, Pak, fokus dulu. Manusia diciptakan dengan hidup yang apa, Pak? Yang tadi saya katakan, mati atau abadi awalnya.
Saya tidak mengerti kalau di konsep Kristen. Makanya saya bertanya, Pak. Abadi, biar saya yang jawab, Abadi. Sudah gila dia. Capek saya. Saya tentunya kalau berbicara kekristenan, saya berbicara kekristenan. Saya tanya tentu dalam kekristenan. Saya tidak mengerti dari Kristen. Saya baru bilang, saya sudah 1000 kali jelaskan. Saya tidak mengerti. Makanya Islam, coba kalian itu kalau bertanya pakai otak. Bertanya, pertanyaan Kristen, jawabannya jawaban Islam. Gila kalian ini. Udah stres kalian ini. Terlalu berat yang kau Terlalu berikan dungu. itu, Billy. Jadi nggak sanggup nangkap. Iya. Coba kalau nggak mampu, Alkitabnya banget dia nggak bakalan nyambung. Terlalu kalau nggak tinggi. mampu nggak usah bertanya. Iya. Kalian bertanya dalam konsep kekristenan. Makanya tadi Billy, karena saya tahu dia susah nangkapnya, makanya mau saya langsung kasih poinnya gitu. Orang mati ya sebelum Yesus disalib, yang menebus orang mati itu siapa? Itu sebenarnya pertanyaan dia. Makanya mau langsung saya jawab tadi dengan itu tadi 1 Petrus itu gitu loh. Karena kan sesudah Yesus mati kan loh, capek. iya kan Dia sesudah nggak Yesus mati kan ngerti-ngerti dia kan mau turun kerjain juga saya. kan sesudah Yesus mati kan turun juga dia ke alam maut. Nah, makanya ada di 1 Petrus 3 ayat 19 itu 18 itu sampai 20 itu kan jelas. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar. Jangan terlalu tinggi. Sedangkan itu aja karena kenapa? Mereka bertanya kekristenan, mereka berpegang pada konsep Islam. Kan dungu. Akhirnya saya terbolak-balik dengan mereka. Hancur. Iya, dia nggak bisa Nah, kalian nonton melepaskan. semua kan Bapak tadi. Halo? Iya, saya tonton. Nah, saya berbicara konsep kekristenan. Sudah jelaskan. Oh, saya tidak tahu dengan Kristen. Loh, kamu bertanya konsep kekristenan, saya tidak bertanya tentang Islam. Parah kan? Makanya dia perlu jalan-jalan dulu ke kejadian itu biar mengerti. Dia nggak mana ada Islam kejadian. Dia mah taunya pembukaan tuh. Ya, kejadian itu ya Pak, tolong dijalan-jalani dulu biar paham. Oke, Osman. Selamat malam, Osman. Kamu Muslim, Kristen? Malam, Bang Billy. Saya Muslim. Oke. Oke. Sebenarnya Pak, kalau Bapak bertanya tentang kekristenan, lepas pemahaman Islam. Fokus pengajaran yang apa yang saya katakan, jangan sama kayak Bapak tadi. Baru dijelaskan. Saya paham. Parah dia. Parah dia tadi. Saya paham. Paham saya. Thank you. Sebenarnya ada pertanyaan lain sih. Cuman tadi menarik. Tentang penjelasan yang tadi menarik juga menurut saya. Tentang dari pertanyaan si Bapak yang tadi, terus penjelasan dari Bang Billy, itu juga menarik. Nah, menariknya tuh, itu tentang tadi siapa tadi namanya itu, nggak tahu, udah lupa saya. Aduh, Pak. Saya lupa juga namanya, Pak. Iya, dia itu kan, itu maunya tentang penebusan dosa. Nah, penjelasan dari Bang yang siapa ini yang gagalku mau mualaf ini siapa ini? Nah, itu kalau dia tetap ada referensi tentang penebusan dosa. Terus dari Bang Billy ini kan tentang kutuk hukum. Jadi agak sedikit kontradiktif ya, Bang. Maaf ya. Nah, saya ikut jalurnya Bang Billy aja sini, maksudnya ikut pemikiran kekristenan dulu nih, ya kan? Nah, saya sebenarnya mau bertanya itu lah, maksudnya pertanyaan saya sebenarnya ada lagi, tapi saya sampingkan dulu pertanyaan saya. Saya masih karena tadi menarik perhatian saya, makanya saya mau bertanya lanjut tentang pertanyaan yang tadi yang sudah kick tadi itu. Nah, itu tentang tadi kan menurut Bang Billy itu Adam diciptakan bukan di surga. Nah, betul. Pertanyaan saya terus di buah larangan yang dimakan itu di Taman Firdaus. Nah, Taman Firdaus itu ada di bumi menurut Bang Taman Billy. Eden.
Taman Eden maksud saya, maaf ya, Taman Eden. Ada di bumi. Iya. Taman Eden di bumi itu, yang ada di bumi itu letaknya sekarang di mana itu? Oke, jadi Taman Eden itu, kemuliaan Taman Eden itu sudah diangkat Tuhan. Sudah tidak ada. Oke, lokasinya pasti saya tidak tahu. Yang jelas itu terada di bumi. Manusia diciptakan di bumi. Manusia diciptakan. Jadi manusia itu diciptakan dalam Kejadian 1:26 untuk menguasai semua makhluk-makhluk. Iya, makhluk-makhluk. Maksudnya begini, Bang. Tanah juga kan di bumi. Emang di surga, di langit ada tanah. Ya, tar Mbak Ceplok ya. Pasti ada referensi lain tentang keberadaan Taman Eden itu.